السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pal, dengar ini nasihat Bapak. Nasihat yang Bapak ambil dari saudara Bapak yang bernama Lukman. Iya Pak. Ini kata Lukman, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan yang lemah, yang semakin hari semakin lemah. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Pak, Naufal mau tanya, Iya, tanya apa? sebenarnya Allah itu berada di mana? Menurut kamu, Allah itu ada di mana? Dulu Naufal yakin Allah itu di langit. Tapi Naufal pernah dengar dari Ustadz, katanya Allah itu berada di mana-mana. Naufal jadi ragu nih Pak. Menurut kamu, keberadaan Allah itu masalah iman atau masalah logika? Logika yang menggunakan akal. Maksudnya gimana Pak? Maksud Bapak, iman itu adalah masalah keyakinan atau masalah agama. Sedangkan logika menggunakan akal atau perasaan. Sepertinya masalah iman Pak. Tepat. Keberadaan Allah adalah masalah iman. Karena keberadaan Allah adalah masalah iman, maka kita harus mencari tahu tentang keberadaan Allah hanya melalui Al-Quran dan hadis. Sedangkan logika, akal, dan perasaan harus kita kesampingkan dulu. Al-Quran datangnya dari sisi Allah, dan hadis juga berdasarkan wahyu Allah. Al-Quran sudah terbukti tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Walaupun Al-Quran bukanlah buku tentang ilmu pengetahuan, tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang ilmu pengetahuan. Salah satu contoh nih, bahwa Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan faqata'nahuma faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu bersatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam satu ayat mengandung dua ilmu pengetahuan. Satu, teori Big Bang. Dua, setiap makhluk hidup mengandung air. Teori Big Bang mungkin kamu sudah tahu karena sudah Bapak jelaskan beberapa hari yang lalu pada sesi penciptaan alam semesta. Nah, yang kedua adalah setiap makhluk hidup mengandung air. Pada zaman dahulu sebelum adanya ilmu pengetahuan modern, ada sekelompok orang yang mencari kesalahan Al-Quran. Waktu mereka membaca ayat tadi, bahwa semua makhluk hidup mengandung air, mereka gembira mendapatkan kesalahan pada Al-Quran. Mereka berkata, bagaimana mungkin binatang melata yang hidup di tengah-tengah padang pasir
yang kering dan tandus dan tidak pernah turun hujan, bisa mengandung air. Ini adalah kesalahan Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukan dari kitab Tuhan. Ini pastilah karangan manusia. Itulah yang dulu mereka katakan. Perkataan mereka akhirnya dibantah oleh ilmuwan dari golongan mereka sendiri, yang menemukan secara ilmiah bahwa semua makhluk hidup sesungguhnya mengandung air. Ilmu pengetahuan yang terungkap beberapa puluh tahun yang lalu, Al-Quran sudah menyebutkannya pada 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita kembali ke masalah di mana keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah adalah masalah iman, maka kita wajib tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan hadis. Jangan dahulukan akal atau logika. Agama Islam adalah agama Allah. Kalau ingin selamat, berislamlah dan berimanlah dengan cara yang Allah inginkan, bukan cara yang kamu inginkan. Menurut Bapak, untuk mengetahui keberadaan Allah mudah saja kok. Jika Allah bilang bahwa Allah itu berada di mana-mana, ya kita wajib percaya dan mengimani bahwa Allah itu memang berada di mana-mana. Tapi kalau Allah bilang Allah tidak berada di mana-mana, ya kita juga wajib mengimani bahwa Allah itu tidak berada di mana-mana. Sekarang Bapak tanya ke kamu, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana? Bapak nggak tahu, Pak. Kan Bapak jelaskan ya. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Titik. Apakah ada dalam Al-Quran yang menyebutkan keberadaan Allah? Ada. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu berada di atas atau di atas ars. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhafuna rabbahum man fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Surat An-Nahl, surat ke-18 ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat ke-4. Ayat yang Bapak bacakan barusan adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah berada di atas. Yang berikut adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-54. Itu adalah salah satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah berada di atas arsy. Banyak lagi ayat yang menyatakan hal yang serupa. Berikut adalah contohnya. Surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-3. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-12. Surat Toha, surat ke-20 ayat ke-5. Dan beberapa lagi yang lain. Pak, arsy itu kan jauh dari bumi. Sedangkan Allah menyebutkan bahwa Allah itu dekat. Benar, Allah itu memang dekat. Tapi bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Kalau Allah itu berada di mana-mana, Allah tidak perlu lagi bilang bahwa Allah itu dekat. Allah ada di mana-mana.
ada di dalam diriku, ada di dalam dirimu? Apakah kita ingin seperti agama lain yang berkata God in you, God is in me, and God is everywhere? Allah mengatakan bahwa Ia dekat, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam ayat ini ada keindahan tata bahasa. Coba kamu perhatikan sewaktu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, dalam kalimat itu seolah-olah Allah itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hamba tidak terlibat dalam pembicaraan. Tapi simak kalimat berikutnya. Maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan dengan kalimat Qul inni qarib, katakan sesungguhnya aku dekat. Tetapi Allah mengatakan dengan kalimat fa inni qarib. Allah tidak menggunakan kata qul atau katakan. Jika saja Allah menggunakan kata qul, berarti Allah berpesan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada hambanya. Berarti Allah dan hamba ada margin atau jarak, karena berbicara melalui perantara. Tetapi Allah mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah berbicara langsung dengan hambanya tanpa perantara Nabi Muhammad SAW. Simak lagi. Allah berkata, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak berkata, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, di manakah aku? Val, ada perbedaan nggak antara bertanya tentang aku dengan bertanya di manakah aku? Ya beda lah Pak. Alhamdulillah, kamu yang masih kecil aja bisa membedakan kalimat tentang aku dengan kalimat di manakah aku. Dan baca lagi dengan seksama keseluruhan ayat itu. Allah dekat dengan hambanya, maka berdoalah. Allah akan mengabulkannya. Allah itu dekat, bukan berarti Allah itu di mana-mana. Sekarang Bapak ingin berlogika. Dulu alam semesta ini tiada, bahkan manusia belum lagi dapat disebut. Kalau manusia belum dapat disebut, berarti Lauhul Mahfuz pun belum dicatat. Karena jika Lauhul Mahfuz sudah tercatat, maka manusia baru bisa disebut. Karena Lauhul Mahfuz mencatat semua kejadian yang terjadi sejak Lauhul Mahfuz itu tulis hingga hari kiamat nanti. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Pada saat itu, alam semesta masih belum Allah ciptakan. Pertanyaan buat Noval.
Pada saat itu Allah berada di mana? Novel nggak tahu Pak. Allah ada. Adanya di mana? Allahu a'lam. Allah lah yang tahu. Bapak akan bacakan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Baihaqi. Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dia mencatat segalanya dalam Allahul Mahfuz dan dia menciptakan langit dan bumi. Menurut hadis tadi, Allah telah ada, yang lain belum ada, dan arsy-Nya berada di atas air. Langit dan bumi belum ada nih, Pal. Tetapi Allah sudah ada kan? Iya Pak. Jadi menurut kamu, sewaktu langit dan bumi belum ada, Allah sudah ada. Lalu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pindah ke langit dan bumi. Hasil penciptaannya gitu. Jadi Allah pindah dong. Novel nggak tahu Pak. Rasulullah SAW memang pernah mengatakan bahwa Allah bersama kita sewaktu Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berada dalam sebuah gua. Sedangkan banyak orang Quraisy sudah menunggu di mulut gua untuk membunuh Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa khawatir jika Rasulullah SAW wafat. Jika Rasulullah SAW wafat, maka Islam akan selesai dan punah sampai di situ. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sedih membayangkan hal itu. Melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedih, Rasulullah SAW berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat ke-40. Allah bersama kita bukan berarti Allah berada di mana-mana. Jika benar Allah berada di mana-mana, maka berarti Allah juga berada bersama dengan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Benar nggak, Pal? Benar Pak. Tapi Pak, ada yang mengatakan bahwa istiwa adalah istaula, yaitu menguasai. Istiwa di atas arsy berarti Allah menguasai arsy. Itu namanya takwil, mengganti kata yang sebenarnya dengan kata yang berbeda. Kata istiwa arti yang sebenarnya adalah meninggi. Bagaimanakah Allah beristiwa? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi kata istiwa ini kemudian ditakwil oleh manusia. Manusia menyatakan bahwa kata istiwa itu berarti istaula atau menguasai. Bapak bertanya-tanya, kenapa arsy harus dikuasai? Menurut Bapak, semuanya Allah ciptakan pastilah menurut kepada Allah Sang Pencipta. Manusia tidak menyadari bahwa mereka sudah membantah ayat Al-Quran yang sebenarnya Allah beristiwa di atas arsy, menjadi Allah menguasai arsy. Dan manusia juga lupa bahwa manusia itu dulunya tiada. Kemudian Allah menciptakan manusia. Lalu Allah ajarkan manusia berbicara dan berbahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman sudah ada, mengajarkan Al-Quran, kemudian menciptakan manusia, mengajarkan manusia pandai berbicara. Tetapi setelah manusia pandai berbicara dan berbahasa, kemudian manusia mengkoreksi Al-Quran. Padahal Allah menjamin bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Percaya kepada Al-Quran adalah masalah iman, bukan masalah akal dan logika. Al-Quran itu sempurna. Semua ayatnya adalah mukjizat. Sebagian sudah terungkap. Di hari-hari mendatang mungkin mukjizat-mukjizat Al-Quran itu akan terungkap satu persatu, insya Allah.
Sampai di sini apakah kamu mengerti? Mengerti Pak. Kalau bukti dalam hadis ada nggak Pak? Ada hadis dari Imam Muslim, juga hadis dari Imam Malik, juga hadis dari Imam Abu Daud, hadis Ibnu Hibban, dan semuanya status hadisnya adalah sahih. Sekarang Bapak bacakan hadisnya. Dari Muawiyah bin Al-Hakam, saya memiliki seorang budak yang biasa mengembalakan kambingku. Sebelum di daerah antara Uhud dan Al-Jawaniyah yang berada di daerah dekat Uhud sebelah utara Madinah, lalu pada suatu hari dia berbuat satu kesalahan. Dia pergi membawa seekor kambing. Saya adalah manusia yang tentu saja bisa timbul marah. Lantas aku menamparnya, lalu mendatangi Rasulullah SAW, dan perkara itu mengkhawatirkanku. Aku lantas berbicara pada beliau SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah aku harus membebaskan budakku ini? Rasulullah SAW bersabda, bawa dia kepadaku. Beliau SAW berujar, kemudian aku segera membawanya menghadap beliau SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada budakku ini, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu menjawab, fis sama, di langit. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa aku? Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Muawiyah bin Hakam, merdekakanlah ia karena ia adalah seorang mukmin. Hadis ini adalah hadis sahih. Orang yang beriman mestinya tidak membantahnya. Keberadaan Allah di dalam pertanyaan yang diajukan Rasulullah SAW terhadap budak tersebut, dan dikarenakan pertanyaan Nabi SAW dijawab dengan benar oleh budak tersebut, maka Rasulullah SAW meminta untuk dimerdekakan. Tetapi hadis tentang budak ini pun dibantah oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah berada di atas arsy dengan berbagai alasan. Novel, seandainya keberadaan Allah itu tidak penting, tentu saja Rasulullah SAW tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu kepada seorang budak. Dan jika Allah tidak berada di atas arsy, maka jawaban budak tersebut adalah salah. Dan jika jawaban salah, tentu saja Rasulullah SAW tidak akan membiarkan kesalahan itu berlarut. Pastilah Rasulullah SAW akan mengkoreksinya dan memberikan jawaban yang benar. Bukti dari hadis lagi nih Pal. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Sayangilah penduduk bumi, niscaya Rabbmu yang berada di atas langit akan menyayangi kalian. Bukti hadis lain lagi. Ketika Allah menetapkan ketentuan bagi makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kitab tersebut berada di sisinya yang berada di atas arsy. Kira-kira kamu mengerti penjelasan Bapak nggak sih Pal? Sebagian mengerti Pak. Alhamdulillah, sebagian juga sudah baik. Nasihat Bapak, janganlah berhenti untuk belajar. Semoga Allah merahmati kamu dengan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin. Sekarang Bapak akan memberi keterangan tambahan mengenai Allah itu berada di atas arsy, agar kamu menambah keyakinan kamu bahwa Allah memang berada di atas. Pertama, sewaktu kita berdoa, kita mengangkat tangan kita dan menghadapkan telapak tangan kita menghadap ke langit. Kenapa menghadap ke langit? Karena Allah ada di atas. Tambahan berikutnya, kita selalu berkata, semua itu kan tergantung kepada yang di atas. Tambahan ketiga, Rasulullah SAW pernah dan sering menghadapkan wajahnya ke langit, sehingga akhirnya Allah menghadiahkan Rasulullah SAW berupa kiblat baru, kiblat yang menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah, yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Tambahan berikutnya, setelah Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj,
ada sahabat yang bertanya, apakah Rasulullah SAW melihat Allah? Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau SAW tidak dapat melihat Allah karena cahaya ars sangat terang dan menyilaukan. Tambahan berikutnya, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Fir'aun bahwa Tuhan Nabi Musa alaihissalam ada di atas langit. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membangun sebuah menara yang tinggi agar Fir'aun dapat melihat Tuhannya Nabi Musa. Walaupun bukti dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak, tetapi tetap saja mereka tidak mau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas ars. Mereka lebih suka mendahulukan akal daripada iman yang Allah berikan kepada mereka. Bapak rasa sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang keberadaan Allah. Besok kita bahas lagi dengan materi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.